sebagainya. Dan pernah juga dalam posisi yang sama jadi kepala dusun. Pernah menjadi kepala dusun? Ya, 90 juta. 90 juta. Ya, sampai hari ini. Dan kita sadari kondisi mereka saya kira sama lah. Mungkin harapannya dia sendiri Kalau menzolimi pernah nggak bang? Menzolimi orang? Alhamdulillah. Karena saya akan mengajak Sido untuk meminta maaf ke publik. Kalau Lombokim.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sahabatku. Terima kasih sudah membuka video ini. Yang pada kesempatan ini kita dalam program pengusaha berbagi. Nah, di program pengusaha berbagi ini kita akan berbagi kabar, baik itu kabar suka maupun duka, untuk tujuan mulia demi kebaikan kita dalam beragama, bernusa dan berbangsa. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang ada di depan saya ini adalah sahabat pengusaha, bisa dibilang pengusaha yang nanti ke depan akan kita bongkar bagaimana profil beliau, atau akan kita kupas melalui acara pengusaha berbagi di channel Wisata Hub ini, atau jurnalisme di wisata. Dan insya Allah masih banyak lagi narasumber lain nantinya yang akan kita kunjungi untuk program ini. Ya baik, kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu nih. Enaknya Sida dipanggil abang, kakak, Bung aja lah. Bung. Ya. Bung siapa dulu? Bung Hul Husen. Bung Hul Husen ya. Jadi itu nama beliau ya. Nama keren lah. Ya. Di acara pengusaha berbagi ini, Bapak mau berbagi tentang duka dalam berusaha, atau suka dalam menjalankan usaha, atau mau berbagi keprihatinan, kerisauan, kebahagiaan, atau apa dulu ini? Ya, campur-campur lah. Gado-gado ya. Gado-gado ya. Ya. Nah, tapi sebelum menjawab, kita berbagi informasi atau berbagi referensi tentang usaha dulu ini bang. Nah, jadi yang lagi viral itu sekarang PHK ini bang. Ya. Jadi banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Shopee pun yang kita kenal, berita yang beredar itu sudah mem-PHK karyawannya sejumlah 3% dari sekian begitu banyak karyawan. Nah, sebelum ke usaha pribadi Bung, kira-kira gimana tanggapannya terkait banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawannya dulu ini Bang? Saya kira kalau terkait dengan namanya sebuah usaha ya, perusahaan. Ntar dulu, boleh saya lebih mendekat ke abang karena kita penting suaranya abang. Iya. Posisi yang sama, fasilitas yang kita miliki seperti ini nih bang. Mudah-mudahan Kasihan abang sekali ya. bisa berdonasi kepada usaha kita. Saya juga berusaha ini bang. Ya, jadi kalau kita berbicara perusahaan, saya kira maju mundur hal yang lumrah lah dalam sebuah membangun usaha. Terkait dengan terjadinya sebuah PHK ya, atau merumahkan pekerja, saya kira hal yang biasa ya dalam sebuah berkehidupan berbangsa dan bernegara ya. Lebih-lebih dengan kondisi mulai, kalau kita melihat ya kondisi hari ini misalnya, saya kira kan dampak dari kenaikan harga BBM misalnya. Saya kira ini juga menjadi sebuah evaluasi tentunya para pengusaha ya, dengan melihat hitung-hitungan lah, atau mungkin di manajemen sendiri kan perusahaan pasti akan melakukan sebuah evaluasi, lalu kemudian akan melihat dari profit perusahaan itu sendiri. Ini sejenis Shopee loh bang. Saya kira perusahaan sebesar apapun ya, kalau misalnya terjadi ada dampak dari akibat sebuah kebijakan, terutama hari ini ya, kalau kita berbicara kondisi hari ini kan kebijakan pemerintah. Jadi ketika ada dampak daripada kebijakan pemerintah terhadap sebuah perusahaan,
tentunya perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap karyawan ataupun yang lain-lainnya lah. Nah, Saya sekarang kira itu. kita ke karyawan, Pak. Karena konten ini juga memiliki motivasi dan inspirasi untuk kita memiliki semangat dalam berusaha. Kira-kira seandainya Bung itu adalah posisi karyawan yang di PHK, kira-kira gimana? Ya, apa yang akan tentunya- dilakukan dari tentunya konsep sebagai pengusaha? Kita Gitu? harus banyak belajar. Artinya selaku anak bangsa saya kira sama kan, selaku makhluk hidup tentunya kita diciptakan kan sama oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tentunya kita harus banyak belajar ya, maju mundur. Lalu kemudian kita berbicara tentang keuntungan rugi, saya kira dalam kehidupan itu pasti kita temukan. Sehingga dengan kondisi itu semestinya juga kita harus banyak belajar, tidak kemudian selamanya mohon maaf tanda kutip harus menjadi karyawan. Kan, Bang, Tentunya motivasi karyawan. kalau berbicara motivasi ya kita saling bermotivasi lah, karena kadang-kadang kan kalau kita berbicara kondisi dinamika kehidupan ini kan kadang bos bisa jadi karyawan, kadang karyawan juga tiba-tiba menjadi bos. Ya, baik. Itu adalah sebuah kalimat yang sangat memotivasi bagi siapapun kita yang dalam keadaan sulit ya Bang ya. Ya. Bahwa kita bisa bangkit dan pada saat tertentu juga kita siap-siap untuk Ya. jatuh begitu. Yang paling utama memang kan yang harus disiapkan itu dalam posisi apapun, dalam sebuah profesi apapun, sesungguhnya yang paling utama disiapkan ya mental. Iya, siap menerima untuk terpuruk misalnya. Ya. Baik, itu dari segi pembahasan terkait informasi terbaru dalam dunia usaha, sahabat. Nah, kemudian sekarang kita ke usaha beliau ini, usahanya Bung. Jenis usaha yang pernah dilakukan apa saja, Bung? Ya, jadi kalau misalnya ke pribadi ya, berawal ingin sebenarnya kalau mau cerita panjang ya, karena mengawali apa ya, ketika mulai masuk dalam dunia hidup yang nyata ya, dalam membangun sebuah rumah tangga, lalu kemudian menjadi tulang punggung dari keluarga gitu kan, ya harus kita mencoba sesuatu. Ya, Saya tahun berapa misalnya dulu di usahanya? tahun 2009 ketika awal-awal kawin gitu kan, Ya, ya. mulai dari seorang guru, Guru, ya, pernah jadi guru juga Bang ya. Ya. Guru itu juga usaha loh. Ya, jadi lanjut. seorang guru di salah satu madrasah lah, Ya. tidak perlu saya sebutkan. Lalu kemudian dalam posisi yang sama saya juga seorang coba-coba usaha-usaha kecil ya, jual beli motor. Oh, pernah jual beli motor Jual juga beli Bang. motor. Ya. Jual beli motor sendiri hampir sekitar kalau tidak salah 6 tahun lah 6 tahun. saya menjalani. Dalam posisi itu juga karena saya ini kan seorang yang profesi sesungguhnya kalau berbicara dari pendidikan ya, saya ini dokter hewan Dokter hewan. ya. Oh, berarti Dokter dulu hewan. pernah sekolah di sekolah yang kaitannya dengan Ya, yang para medis ya, para medis. kehewanan. Ya, ya, kehewanan. Ya. Jadi saat itu juga pernah ngejob lah di salah satu puskeswan di Lombok Timur ya. Pernah merasakan bagaimana kita di masyarakat dan lain sebagainya. Dan pernah juga dalam posisi yang sama jadi kepala dusun. Pernah menjadi kepala dusun. Ya. Luar biasa. Nah, jadi sudah mulai terbuka bagaimana beliau, profil beliau dari perjalanan hidup beliau. Nah, jadi khusus fokus ke usaha dulu ini Bang. Ya, Usaha yang paling diingat sekarang untuk kemudian ingin diulangi itu apa? Yang paling lancar rezekinya Kalau gitu. yang di akhir-akhir ya, sebelum gempa dan terhantam COVID-19 ya, itu sungguhnya ada salah satu pemasok ya, ada salah satu usaha kreatif masyarakat atau kerajinan tangan ya, biasanya lebih banyak di Lombok Tengah. Jadi saya salah satu pemasok bahan bakunya waktu itu, namanya ketak ya kalau di Lombok.
karena di setiap daerah memang beda-beda bahasanya. Tapi yang jelas pada intinya bahan baku ini merupakan bahan yang kemudian dianyam untuk kemudian sasarannya adalah di pariwisata. Jadi memang anunya di pelaku pariwisata. Itu tahun berapa bang? Itu sebentar sih kalau di Tapi itu usaha itu sendiri. masih terngiang ya untuk Jadi kemudian. kalau berbicara profit sesungguhnya besar ya. Keuntungan kalau misalnya bangkit lagi wisata kita khususnya di Indonesia ya. Karena memang kebutuhannya tidak hanya di Indonesia. Karena memang diimpor juga Eropa dan lain sebagainya kan. Sehingga memang kalau kita berbicara usaha sangat menjanjikan di usaha itu. Tetapi ketika masuk, saya kira teman-teman yang baik di Lombok Tengah, di Bali misalnya, di Lombok, di Bali maupun di yang terlibat dalam usaha itu, saya kira pasti merasakan itu. Iya, baik. Kaitannya sama usaha ini sangat menginspirasi sekali, Bung. Barangkali suatu saat nanti kita akan kupas tuntas di acara yang spesial untuk jenis usaha ini. Tapi sekarang kita ke tema yang lain. Baik, itu tadi kaitannya sama perjalanan usaha sekilas saja yang sudah disampaikan, karena kita akan mengunjungi beliau lagi pada kesempatan yang lain. Dan kebetulan beliau ini juga salah satu tim jurnalisme adiwisata yang akan kita gaungkan, yang akan kita programkan ke depan. Dan bagaimana itu jurnalisme adiwisata, ya semoga berjalan dan bisa dipahami oleh masyarakat kaitannya dengan visi dan misinya. Nah, kita lanjut ke kendala terbesar yang dihadapi dalam usaha itu apa saja, Bang? Saya kira kalau berbicara kendala ya dari semua, memang meskipun kita katakan bahwa modal ini kan tentu sangat butuh, tapi memang yang paling utama kan ya bagaimana kita meyakinkan orang, artinya memberikan kepercayaan kepada orang. Iya, modal ya. Itu modal utama juga, kejujuran, lalu kemudian mampu kita dipercaya sama orang, karena ini kan penting selain dari modal misalnya. Ya, itu kendalanya ya, Bang ya. Nah, kata sebagian orang, bahkan rata-rata pengusaha mengatakan bahwa hampir sebagian, bukan semua barangkali ya, untuk kalau dalam kamus rintisan pasti seorang pengusaha itu pernah berutang, Bang ya. Iya. Rata-rata itu kita belum bisa persentasekan berapa dan lain sebagainya, tapi pasti pernah berutang yang namanya seorang pengusaha itu. Nah, Abang sendiri pernah berutang enggak dalam pengusaha? Sudah ya. Sampai berapa utangnya? Kalau artinya pinjaman ya? Iya, pinjaman. Kalau pinjaman pernah di salah satu bank lah. Pernah sampai 100 ya. 100. Ya, itu dalam jangka berapa? 3 tahun. 3 tahunan. Dan bisa terlunasi dari utang lagi apa hasil usaha? Kalau di saya yang saya jalankan ya waktu itu alhamdulillah tidak ada sampai, artinya sampai tutup lubang, gali lubang, itu alhamdulillah. Artinya sampai perjalanan dan bisa punya rumah sendiri gitu Bang, alhamdulillah dari hasil beberapa usaha yang pernah kita coba jalankan gitu kan. Ya, baik sahabat, kebetulan kita ini saat ini sedang berada di rumah beliau sebagai sebuah motivasi atau simbol dari apa yang ingin kita dapatkan melalui konten ini. Saya ingin kamera ke rumahnya beliau, kebetulan kita juga sedang berada di rumah beliau. Nah, tadi beliau ucapkan salah satu hasil usaha ya adalah inilah kondisi rumah beliau. Sedikit aja. Ya, kita lanjutkan lagi, Bang. Kencing doang. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa review, Bang ya, rumah-rumah TKI dan lain sebagainya, karena Abang adalah salah satu tim kita nantinya. Ya. Hasil usaha gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya dalam usaha itu juga ada istilah ada yang dizolimi, ada yang menzolimi. Nah, pertanyaan saya, abang pernah dizolimi nggak selama menjalankan usaha gitu? Saya kira pasti setiap orang berusaha ya. Abang ini, abang. Kalau saya sendiri sih dalam perjalanan itu ya pernah lah. Pernah dizolimi. Ya, tapi tidak perlu diperpanjangkan. Karena memang dalam usaha kan yang seperti yang di awal saya bilang, yang kita harus siapkan mental utama kan ujian-ujian dalam perjalanan kita menjalani hidup pasti ada. Mengapa tidak diperpanjang, bang? Ya, apa masuk ranah hukum atau apa gitu? kalau saya sampai hari ini tidak ada yang tidak pernah dan dizolimi. terakhir kalau kita berbicara usaha yang tadi kita bahas ya, yang di bahan baku tadi untuk kerajinan itu sendiri, sampai hari ini ada memang pasca terjadinya COVID-19 itu masih tertinggal ada sekitar kurang lebih lah sekitar 90 juta. 90 juta. Ya, sampai hari ini, dan kita sadari kondisi mereka saya kira sama lah. Mungkin harapannya dia sendiri kepingin menyelesaikan, tetapi kan sama harapan kondisi dan ya seperti itulah. Iya. Iya. Itu dari segi bisa dibilang dizolimi oleh keadaan atau apa gitu kan? Ya bukan dizolimi ya. Saya kira ini kan cobaan kan. Cobaan kita, ya, bukan dizolimi ya. Kalau menzolimi pernah nggak, bang? Menzolimi orang? Alhamdulillah. Karena saya akan mengajak Sido untuk meminta maaf ke publik kalau pernah menzolimi. Saya kira sepanjang seingat saya ya, sampai hari ini saya coba membangun sebuah usaha itu dari yang tadi saya sampaikan ini adalah keterbukaan. Sehingga sampai hari ini keterbukaan itu paling penting juga kita lakukan dalam membangun sebuah usaha. Sampai hari ini saya tidak pernah menzolimi lah kalau istilah yang tadi Bung Anu, atau mungkin membohongi orang. Sampai hari ini tidak. Ya, kalau ada kita mohon maaf gitu ya. Mungkin siapapun. kehilapan ya saya kira perlu kita menyampaikan ya. Permohonan maaf gitu. Ya permohonan maaf lah, karena memang dalam hidup kan pasti kita namanya manusia ya pasti ada hilap dan mungkin lupa dan lain sebagainya. Ya, baik. Kemudian kaitannya dengan kalimat menzolimi dan dizolimi itu karena ini ada Juwisata ini adalah sebuah konsep jurnalisme yang lebih mengedepankan untuk menggunakan hati dan pikiran, karena kata Bung Rocky Gerung, bangsa kita ini perlu disuguhkan oleh pikiran, perlu disuguhkan oleh akal, perlu disuguhkan oleh hati dan lain sebagainya. Nah, jadi apa doa abang untuk orang yang pernah menzolimi abang? Saya kira semoga tetap sehat lah. Tetap sehat. Dan bisa berusaha karena dia punya keluarga. Ya. Dia punya anak istri dan lain sebagainya. Nanti juga akan kita bahas terkait korban-korban. Bahkan kita akan mengunjungi korban-korban yang pernah dizolimi nih, bang. Karena banyak sekali, barangkali sebagai bukti bahwa banyak sekali orang-orang yang dizolimi di luar sana, muncul hashtag percuma lapor polisi, kemudian sudah tidak percaya lagi terhadap aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Itu juga akan coba kita bantu kita bantu diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya supaya bisa terhindar dari sana melalui doa kita bersama. Itu misinya, bang. Nah, kemudian selanjutnya karena ini akan konten ini sudah akan segera berakhir, apa pesan dan kesan bapak untuk konten pengusaha berbagi di channel Juwisata Homepage? Ya saya kira bagus ya, karena kita berbicara tentang edukasi dalam membangun sebuah usaha kan penting untuk kita saling mungkin mengingatkan atau berbagi yang seperti yang disampaikan pengalaman itu, sehingga ada yang kemudian menjadi referensi kita dalam ketika ingin mengawali atau mungkin yang pernah berjalan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Saya kira konten ini tetap dipertahankan ya, terus rutin untuk mencari narasumber yang mungkin lebih kompeten lah, sehingga ada output yang kemudian dihasilkan atau yang diberikan kepada publik,
sehingga ini akan menjadi motivasi untuk regenerasi kita. Baik, selanjutnya saya juga ingin bertanya kaitannya sama pengusaha yang lain, terutama pengusaha pemula. Pesannya gimana, Bung? Ya, saya kira untuk teman-teman mungkin yang mengawali usaha ya, memang yang paling utama kita siapkan adalah mental untuk jatuh. Mental Siap untuk untuk jatuh. kita jatuh. Mental untuk jatuh gitu, Bang ya. Siap untuk jatuh. Di semua apapun, karena tidak mungkin kehidupan ini jalan ya lurus-lurus saja gitu. Pasti dinamika kita hidup itu pasti ada. Iya. Sehingga paling utama disiapkan itu adalah siap untuk menerima ujian. Iya. Kaitannya antara pengusaha dengan pemerintah ini, Bang, terutama kerugian dan lain sebagainya, atau apapun istilah yang kemudian akan kita bahas juga di kesempatan yang lain bersama narasumber yang lebih kompeten. Nah, pesan dan kesan Bapak selama ini atau Abang selama ini untuk APH barangkali petugas pemerintahan terkait guna ikut serta memajukan sektor usaha ini, kira-kira apa yang mau disampaikan saat ini? Pesan, kesan atau apa istilahnya, apa sajalah yang lebih mudah disampaikan. Saya kira kalau berbicara terkait dengan aparat penegak hukum, saya kira mereka sudah berjalan sesuai dengan, meskipun memang dalam perjalanan itu ada beberapa oknum ya. Ini kan ada beberapa oknum yang memang dalam perjalanannya saya kira namanya kita banyak ya. Kan tidak semua pikiran, cara dan lain sebagainya sama. Sehingga ya harapan kita bagaimana terutama pemerintah ya. Terutama pemerintah bagaimana terus mendorong UMKM kita untuk terus memaju sehingga mendorong sehingga laju ekonomi kita khususnya di Lombok Timur ini ada peningkatan, karena memang pasca COVID-19 ini memang ya lumayan tidurlah kita. Jadi kondisi ekonomi hari ini kan baru mulailah saat ini. Baik, Pak, konsep jurnalisme di wisata lagi nih, Pak ya, yang terselip di balik misi kami mengunjungi Bapak, mengunjungi narasumber yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain. Kami ingin minta doa kepada Bapak. Apa doa Bapak untuk saya, tim saya, channel ini, kemudian bangsa dan negara? Ya mudah-mudahan lah kita berdoa. Ini sekaligus sebagai closing statementnya, Pak. Silakan. Ya, jadi ya tentunya kita berharap ya dan berdoa ya semoga pertama ya ekonomi segera pulih lah. Teman-teman konten kreator khususnya YouTube saat ini kan sangat masif. Memang pasca COVID banyak juga yang banting setir gitu kan. Ya semoga harapan kita ada simbiosis mutualisme lah. Pemerintah juga memberikan ruang terhadap teman-teman konten kreator ini sendiri sehingga mereka mampu untuk mengembangkan diri dengan profesi dan kemampuan dari anak-anak muda saat ini yang memang hari ini kita tidak bisa lepas dari dunia IT ya, dunia digital ini, sehingga memang ya kita berharap lah mudah-mudahan ya pemerintah juga Allah bisa memberikan jalan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ya, kira itu ya. Ya, terima kasih sudah menjadi donatur di acara ini, sudah berbagi inspirasi, sudah berbagi keluh kesah, sudah berbagi duka, sudah berbagi keprihatinan, bahkan berbagi motivasi. Kami sampaikan terima kasih banyak. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombokgame.com. Yang Maha Sayang.